Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Azhar. Kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Hari ini atau malam ini saya akan mempresentasikan fungsi dan penerapan dalam etika berbisnis. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Etika bisnis adalah pemikiran refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Fungsi etika bisnis. Etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat. Karena itu seharusnya juga menjadi pedoman bagi bisnis, yang dimana tindakan yang tepat, benar dan boleh dilakukan dalam bisnis, yang diharapkan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Etika berperan sebagai penghubung pelaku bisnis. Jika produsen sebagai penyedia produk yang akan dibeli oleh konsumen, menyediakan fasilitas pelayanan pernah jual bagi setiap konsumen yang telah memakai produknya, bukanlah ini sebuah celah bagi keduanya untuk terus berhubungan. Pelayanan jual tentu merupakan refleksi nilai atau etika bisnis yang diterapkan perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumennya. Etika juga berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan atau konsisten perusahaan yang beretika akan selalu berusaha untuk memuaskan 5 pelanggan atau konsumennya. Loyalitas konsumen akan dapat membantu perusahaan agar tetap bisa bertahan atau berkembang. Penerapan etika bisnis. Penerapan etika bisnis ini menyebutkan nama. Selanjutnya hadir tepat waktu saat ada pertemuan, berdiri saat berkenalan, dengan klien. Lalu selalu mengucapkan terima kasih, membayar tagihan rapat. Manfaat etika bisnis dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosialnya, membentuk dunia bisnis yang dapat mengatur dirinya sendiri, dapat meningkatkan daya saing perusahaan, dapat membangun citra positif perusahaan untuk pengendalian diri, untuk pengembangan jati diri, menciptakan suasana persaingan sehat, menciptakan sikap saling percaya, dapat mencapai kepentingan bersama, menciptakan kenyamanan dalam berbisnis. Kasus etika. Ini adalah kasus etika bisnis dalam Tokopedia. Di penghujung tahun 2020 lalu, nama Tokopedia begitu banyak disebut, bukan lantaran promo dan berbagai fitur terbarunya, melainkan karena kasus kebocoran data para pengguna. Berita ini tentunya begitu mengejutkan, apalagi Tokopedia sudah termasuk dalam jajaran perusahaan startup unicorn. Memang kebocoran data ini bukan pertama kali terjadinya di Indonesia. Di dalam kasusnya diketahui ada 91 juta data pengguna dan 7 juta data penjual yang bocor. Bahkan semua data ini dijual di area web dengan harga sekitar $5.000. Dengan bocoran data tersebut, pihak Tokopedia meminta penggunanya untuk menggantikan password. Jika dilihat dari etika bisnis, kasus ini terbilang rumit. Lalu bagi pengguna aplikasi, kasus ini termasuk contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Dalam analisisnya, sementara Tokopedia sendiri juga menjadi korban karena sistem keamanan mereka
telah dibobol, namun tetap saja Tokopedia tidak bisa melindungi data pelanggan. Hingga kini masih belum ada undang-undang yang membahas kebocoran data internal. Kebocoran data internet. Etika bisnis harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Dari beberapa kasus yang telah terjadi, hendaknya pelaku bisnis lebih aware akan pelanggaran etika dalam berbisnis, bukan hanya lebih fokus pada keuntungan, tetapi merupakan beberapa hal penting lainnya. Aturan tentang kode etika yang harus ataupun yang lebih diperketatkan lagi. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai penerapan etika dalam berbisnis. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.